Sama dengan Homer tadi ya misalnya. Kenapa sih diharamkan gitu? Kenapa? Karena kan mahasiswa saya sempat tanya gitu. Mas, nanti katanya kamu itu sangat menghormati Yesus. Terus Islam ini ada kelanjutan dari ajaran Yesus. Gitu. Nah Yesus itu minum wine. Malah salah satu mukjizatnya bisa mengubah air putih jadi wine, gitu kan? Kenapa Nabi Muhammad mengharamkan? Gitu. Nah terus ujung-ujungnya buat saya soal tadi keharaman babi, keharaman Homer, gitu ya. Allah kan sebetulnya nggak butuh itu ya. Kalau dulu itu pernah dihalalkan kayak Homer, kemudian sekarang diharamkan, sebetulnya kan nggak ngefek buat Allah itu kan. Enggak. Suka-suka dia nggak mau diharamkan dulu, kalau mau dihalalkan dulu sekarang diharamkan. Jadi itu sebetulnya hanya itu ujian buat kita. Gitu. Jadi kalau kita mindsetnya seperti itu, ini ujian buat kita, maka pertanyaan why tadi Hilang. bukannya hilang, silakan ditanyakan, silakan cari jawaban, tapi itu nggak akan mutlak, nggak akan kita mengatakan, oh itu jawabannya kan gitu. Karena ujung-ujungnya ini bicara soal Diri kita. ujian, ujian buat kita. Apakah kita mau menempuh ujian itu dan lulus atau enggak gitu kan misalnya. Kalau misalnya mutlak diharamkan, kenapa pas darurat dibolehkan? Kalau alasan karena cacing pita atau segala macam gitu kan tidak ada ketentuan. Kalau kamu darurat kamu boleh makan daging babi, tapi setelah itu kamu harus kumur pakai air apa karena ada cacing pita. Pakai air keras. Kan nggak ada kan Meleleh itu mulut. iya kan nggak ada seperti itu gitu. Nah jadi ujung-ujungnya bicara soal ujian ya, testing lah kalau buat saya. Kita seperti Umar tadi, apakah kamu berarti? Iya aku berarti itu kan. Kalau memang Umar itu dari awal itu nggak benar apa kan bisa langsung dikasih hukuman sekaligus selesai. Ini kan tidak gradual kan diharamkannya gitu. Karena memang budaya minumnya kuat saat itu di sana kan. Middle East. Iya gitu. Ya kalau diharamkan langsung kan nggak bisa. Susah. Iya dan dikasih iming-iming gitu. Misalnya gini, waktu Islam ini kan penuh dengan iming-iming gitu. Jadi kalau makanya kita itu mau beribadah karena iming-iming atau karena apa gitu. Misalnya dulu itu orang masuk Islam tuh rugi. Dari istrinya itu unlimited, tiba-tiba hanya 4, kan rugi dia. Makanya kata Nabi apa? Jangan khawatir, nanti di akhirat kamu Ketemu bidadari. sekian jumlahnya sekian gitu loh kan. Dia. Jadi kamu tahan dulu, ini testing nih buat kamu, Jian. Testing di dunia, nanti di akhirat Baru ada. kamu dulunya minum enak, begitu masuk Islam nggak boleh tuh minum. Oh usah khawatir, kalau kamu lolos ujian testing ini Di dunia, di nanti di akhirat akhirat. ada sungai yang dari Homer yang kalau kamu minum dari wine, kalau kamu minum kamu akan mabok, apa gini. Oh iya Rasul ya, iya gitu. Gitu loh dibimbing seperti kayak gitu loh. Iya. Iya. Nah makanya kalau kita mau meningkatkan ujian tadi itu testingnya keislaman kita itu, apakah kita melakukan itu karena semata-mata takut karena Allah haramkan, atau karena kita pengen dapat pahala iming tadi gitu ya. Tapi kalau kita sudah merasa bahwa loh ini kan ujian ya, ada kawan mengatakan begini, ternyata karena saya ingin pola hidup sehat, babi itu lemaknya tinggi. Jadi dia punya alasan lain di luar alasan yang iming-iming tadi, alasan segala macam. Ini testing buat kesehatan. Iya, testing buat saya untuk hidup yang lebih sehat. Jadi sebagaimana saya juga menghindari berbagai makanan lemak-lemak lainnya, gitu, kolesterol dan segala macam, gitu. Ya saya juga menghindari, maka termasuk makan babi. Di sana. Alkohol. Kalau memang alkohol itu sesuatu yang baik, kenapa orang nyetir aja dibatasin? Blood levelnya itu berapa? Kan? Harus sekian persen. Segala macam. Itu kan menunjukkan mereka juga tahu. Itu akan mempengaruhi. Ya, mengaruhi cara berpikir, segala macam itu kan. Tapi bukankah kalau minum wine terus tiap hari satu kecil begini itu kan sehat gitu? Nah, untuk biar nggak kena jantung. Ya, segala macam gitu kan. Ya itu kan juga secara mitos atau bukan itu juga diperdebatkan gitu kan.
benarkah atau tidak? Terus juga apakah ini red wine atau white wine atau apa? Rose wine. Rose wine segala macam itu beda-beda gitu, efeknya apa segala macam gitu. Rasanya beda, efeknya nggak tahu. Ya, ini kan ini bicara soal tadi itu bahwa ini apakah ini punya efek kesehatan atau enggak? Gitu. Ini konteksnya itu bukan konteks rasa. Kan belum tahu rasanya. Iya, maaf. Dia kejeblos di situ. Jadi lebih enak yang mana? Jadi lebih enak yang mana? Aku sih suka wine. Oh, oke. Red wine manis, white wine asam. Tahu dia. Tuh. Hospitality. Oh iya. Jadi ini hanya dan dia bicara bahwa ternyata orang kalau dia mau diet, mau pola hidup sehat, jangan minum alkohol. Betul. Gitu. Kenapa? Karena ternyata metabolisme tubuh dia yang sedang hidup sehat itu dia terganggu. Dia untuk mengurangi gula, mengurangi karbo, segala macam juga jadi terganggu. Maka dia jangan. Jatuhnya jadi ujian. Biar Ujian. ada pertanyaan. Ujian. Nah kalau sudah bicara ujian, sekarang bukan bicara iming-iming, bukan bicara sekedar halal dan haram, pahala dan dosa, ujian akan sangat individualis, individu gitu. Kalau minum satu shot kayak begitu tiap hari itu katanya akan bagus, apakah itu white, rose atau red misalnya. Gitu. Tapi apa ukurannya segini itu? Buktinya juga orang yang alkoholik, orang yang sampai kemudian sampai ada terapinya segala macam, dampaknya kan macam-macam. Oh iya. Gitu orang-orang itu. Jadi ya ujiannya masing-masing orang nggak akan ada ujiannya. Oke, that's good. Sekarang nggak minum kenapa? Nggak mau. Masih suka kan sebetulnya kan? Iya, Masih kalau- mau kan? Kalau mau. Cuma sekarang udah nginget. Kan Allah udah banyakin kasih blessing ya. Nah, Masa ini bagus. iya? Jadi ada ujiannya adalah ujian rasa malu. Ya, itu Ketika Allah sudah banyak sekali ngasih saya rahmat, ngasih saya berkah, Tapi kok saya masih melanggar sih? Gitu. ya itu. Gitu kan? Gitu ya. Gitu, misalnya. Ya, terus atau ada lagi begini. Saya tuh pengen hidup sehat. Kalau saya disuruh olahraga, nge-gym, lari segala macam, saya males. Yang bisa saya jaga untuk hidup sehat ini adalah Pola saya makan. Pola makan. Gitu. Itu ujian buat saya. Misalnya gitu. Nah, jadi masing-masing orang punya itu. Tadi ujian adalah saya merasa malu atau apa gitu. Nah, menurut saya ini lebih ngefek ya. Gitu. jadi setiap individu sebenarnya beda-beda ya. Oh iya, Untuk termasuk melebihi efeknya untuk menerima termasuk kalau ditanya kenapa harus sholat. Iya. Apa efeknya sholat? Gitu kan? Apa efeknya sholat? Ada yang mengatakan, oh itu testing buat saya, karena saya tuh orangnya nggak bisa disiplin sama waktu. Ternyata sholat membuat saya menjadi lebih teratur hidup saya. Disiplin, ada waktu-waktu yang kemudian saya harus break, dan saya harus ada waktu me time, gitu ya. Yang orang lain menyebutnya meditasi kah? Sholat kah? Atau orang menyebutnya me time-nya itu dulu saya shopping. Sekarang Gitu. Ternyata costly gitu kan. karena aku nggak punya duit. Gitu ya sudahlah, yang murah meriah itu ya me time-nya itu ya ternyata sholat gitu misalnya. Ya masing orang secara individu dia punya alasan kenapa dia mau melakukan itu. Gitu kan. Nah, sementara yang lain ya silakan kalau alasannya adalah karena tanha anil fahsya wal munkar. Karena sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah itu orang boleh nggak sholat baik-baik aja kok dia gitu. Itu yang jengkang-jengking Nah. istilahnya malah lebih parah dari yang nggak jengkang-jengking. Nah itu gimana gitu kan? Nah orang bilang, oh kalau gitu kamu sholat itu belum benar gitu. Ya, sholat yang benar tuh ya gimana sih gitu? Itu yang seperti apa sih? Apa ada jaminan orang sholat yang benar akan gimana? Nah karena itu menurut saya lebih ngefek kepada pertanyaan gitu. Buat kamu itu ujiannya apa? Testing buat kamu itu. Ketika kenapa kamu masih mau sholat? Apa gitu ya? Ramadan juga begitu, puasa Ramadan, Puasa. haji segala macam. Jadi coba dipikirkan why we are doing this, gitu kan? Apa sih? Kalau untuk Allah nggak ngefek lah. Kata Allah kan, kalau satu penduduk bumi menyembahku nggak ngefek, satu penduduk bumi nggak menyembahku tuh nggak ngefek. Karena aku udah sang pencipta, Nah, iya. ada yang mengganti Iya, kan? gitu. Nah, kan di kita sekarang nih gitu. Ujiannya. Karena itu Islam itu maksudnya menjadi sangat individualistik ya. Bukan dalam arti nggak peduli orang, bukan. Tapi Istilah individualistik buat diri kita buat diri kita. sendiri. Buat diri kita. Karena kita memang ingin dengan berislam ini kita bisa mengupgrade diri kita.
Misalnya orang baca Yasin tiap malam Jumat, misalnya gitu. Bagus kok, bagus. Siapa bilang nggak bagus gitu kan? Dia. Tapi pertanyaannya gini, dari dulu kita bertahun-tahun itu baca Yasin, pemahaman kita meningkat nggak? Enggak. Nah, kan gitu kan? Nah, berarti kita belum pernah bertanya soal testing tadi itu ujian gitu. Nah, kenapa kamu baca Yasin? Kenapa? Jadi surat Qul tadi gitu kan. Seharusnya pemahaman kita saat baca kulhu waktu kita SMA dulu dengan waktu sekarang itu berbeda. Beda. Kenapa? Pengalaman hidup kita udah banyak, ayatnya tetap sama. Iya. Pengalaman hidup kita kan sudah dari mulai SMA sampai sekarang macam-macam. Dan pengertiannya akhirnya Harusnya berbeda. Kalau enggak, gitu, masih sama juga, gitu. Ya. Hidup tuh kagak maju. Nah, bisa lewat pemahaman lewat meningkatkan knowledge dengan baca tafsirnya, atau dengan penghayatan itu tadi, gitu.